Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Dupusvitasari dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7. Di sini saya akan menceritakan peristiwa Merah Putih di Manado. Kalian tahu nggak sih bagaimana peristiwa Merah Putih di Manado? Kalau nggak tahu, ayo cari tahu. Ayo. Peristiwa Merah Putih. Peristiwa Merah Putih terjadi tanggal 14 Februari 1946 di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia, di mana pada saat itu para pemuda telah bergabung dalam pasukan Kenil Kompi ke-7 di bawah pimpinan Tjahattaulu. Tjahattaulu bersama rakyat melakukan perebutan kekuasaan di Manado, Tomohon, dan Minahasa pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Samratulangi diangkat sebagai gubernur Sulawesi dan mempunyai tugas untuk memperjuangkan keamanan dan kedaulatan rakyat Sulawesi. Ia memerintahkan pembentukan Badan Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Samratulangi membuat petisi yang ditandatangani oleh 540 pemuka masyarakat Sulawesi. Dalam petisinya itu dinyatakan bahwa seluruh rakyat Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Oleh karena itu terjadilah perebutan kekuasaan antara Belanda dengan Indonesia. Dengan adanya petisi tersebut, pada tahun 1946, Samratulangi ditangkap dan dibuang ke Seruri, Irian Barat. Dengan hal ini, para pemuda mempunyai strategi. Strategi mereka berhasil, sekitar 600 pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditawan. Pada tanggal 16 Februari tahun 1946, dikeluarkanlah selembaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Manado telah berada di tangan bangsa Indonesia. Untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia, para pemimpin dan pemuda menyusun pasukan keamanan dengan nama Pasukan Pemuda Indonesia, yang dipimpin oleh Mayor Wisan. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir 1 bulan lamanya, yaitu sejak tanggal 14 Februari. Tapi karena tidak terjadinya kesepakatan, sebab permintaan sekutu agar Lapian dan Taulu mengembalikan kekuasaan kepada Nica ditolak, akhirnya pada tanggal 24 Februari tahun 1946 di Teling Manado, Kolonel Purcell menyatakan tentara sekutu berperang dengan kekuasaan Sulawesi Utara. Karena semua daerah telah diblokade dan sejumlah tentara Kenil asal Sulut berbalik memihak Belanda. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1946, pemerintahan Sulawesi Utara menyerah kepada sekutu. Setidaknya peristiwa Merah Putih 14 Februari tahun 1946 telah mampu membuktikan bahwa Sulut tetap berada dalam negara Indonesia, sekaligus mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan proklamasi kemerdekaan hanya untuk Jawa dan Sumatera. Karena memang Belanda menguasai Indonesia Timur. Karena itu, seharusnya nilai kejuangan peristiwa itu harus terus ditanamkan kepada generasi muda. Itulah akhir peristiwa Merah Putih di Manado. Seperti mind mapping saya akan menyebutkan dan menjelaskan dampak Merah Putih di Manado. Yang pertama, bangkitnya rasa nasionalisme. Mengapa bisa? Ya bisa, karena dengan perjuangan yang sangat keras, dengan sendirinya rasa nasionalisme di Indonesia akan bangkit. Yang kedua, banyaknya korban jiwa. Dengan adanya perebutan kekuasaan, otomatis banyak orang yang meninggal, dan itu akan menimbulkan korban jiwa, bahkan korban harta ya. Yang ketiga, kesengsaraan rakyat Indonesia, di mana rakyat diremehkan dan tidak diakui haknya oleh Belanda. Yang keempat, diakuinya Sulawesi Utara sebagai wilayah Indonesia. Mengapa bisa begitu? Ya, karena pada tanggal 16 Februari tahun 1946, surat kekuasaan yang isinya itu adalah seluruh kekuasaan Manado berada pada wilayah Indonesia. Yang kelima, terciptanya semangat juang yang tinggi, yaitu sama dengan rasa nasionalisme. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan peristiwa Merah Putih di Manado. Terima kasih telah mendengarkan peristiwanya. Jangan lupa like di channel YouTube ini.